Informasi yang sejauh ini kami himpun, pemirsa, Sriwijaya Air SJY 182 ini dinyatakan kontak terakhir pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat dengan posisi di atas perairan Kepulauan Seribu. Dan saat ini Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan Basarnas dan juga KNKT untuk menginvestigasi. Karena untuk posko saja sudah dibuka di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, dan untuk posisi pesawat ini statusnya masih tidak diketahui dan dinyatakan hilang kontak. Dan sejauh ini tadi juga apa yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Perhubungan Mbak Adita yang menyatakan bahwa pesawat terakhir kali bisa berkomunikasi artinya hilang kontak pada pukul 14.40 di atas Kepulauan Seribu. Kemudian untuk cuaca sendiri sebenarnya sudah ada laporan dari Airnav mengenai cuaca pada saat itu. Namun nanti akan diinformasikan secara keseluruhan termasuk dengan data penumpang yang saat itu berada di pesawat Sriwijaya Air. Data sementara yang kami dapatkan, diduga pesawat ini juga membawa sekitar 56 orang dan juga 2 pilot. Kemudian ada sekitar 4 sampai 5 kru kabin pesawat. Sejauh ini pemirsa ada 56 orang ini terdiri dari 46 penumpang dewasa, kemudian 7 anak-anak dan juga 3 bayi. Sejauh ini kami mencoba mengkonfirmasi data terbaru bagaimana status dari pesawat yang dinyatakan hilang kontak ini dan titik koordinatnya di mana, karena kabarnya Basarnas dan juga KNKT tengah menginvestigasi, turun langsung ke lapangan sih Raya. Betul, memantau langsung di lapangan dan kita juga masih akan terus mencoba untuk menginformasikan kepada Anda mengenai keberadaan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan kita mencoba untuk menghubungi Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Eko. Pak Eko, sejauh ini sebenarnya apakah benar apa yang dikatakan oleh nelayan bahwa ada yang melihat keberadaan pesawat? Pak Eko sudah mendengar suara kami secara jelas? Pak Eko? Izin Mbak, halo izin. Ya. Baik. Kita dari kapal patroli KN Trisula Perhubungan Laut. Baik. Oke, baik. Silakan. Iya Pak, bagaimana, apakah benar ada informasi yang menyatakan nelayan melihat keberadaan pesawat? Ya, tadi kita berdasarkan informasi yang ada dari nelayan sekitar jam-jam 11 itu dengar ledakan, karena di situ cuaca memang lagi hujan, dikira itu ledakan itu suara-suara petir. Untuk tadi sekitar jam 12 lebih ada ditemuin serpihan-serpihan dari daging. Terus ada... Sebentar Pak, ada serpihan-serpihan seperti apa Pak? Serpihan seperti daging seperti itu, bagian tubuh dari manusia. Terus ada keluar seperti aftur dari dalam. Kebetulan di situ kedalaman perairan sekitar 15 sampai 16 meter. Ini sekarang posisi Kapten Eko, posisinya jaraknya berapa jauh dengan dugaan benda yang jatuh di Kepulauan Seribu ini? Kita mendekati target sekitar setengah mil lagi. Baik, dari pengamatan Anda di lapangan, Kapten Eko, Anda tadi menyebutkan ada semacam serpihan, benda-benda yang mengapung seperti itu. Menyerupai apa, Kapten Eko, bisa diceritakan secara spesifik, khususnya benda-benda yang bisa dikatakan seperti mengapung ya? Benda-benda bagian besi atau bagian pesawat, apakah bagaimana, Kapten Eko, di lapangan? Untuk di sini seperti bagian potongan tubuh, terus alat-alat yang ada di dalam pesawat. Seperti apa saja, Kapten Eko? Seperti ada life jaketnya. Ya, Kapten Eko, itu dalam jumlah yang banyak? Untuk sementara kita jumlahnya belum banyak, sekitar 5 atau 6 dulu. Kemungkinan nanti kita sesuai dengan keadaan arus yang ada, kita bisa identifikasi lagi. Kapten Eko, sejauh ini sudah berkomunikasi dengan apa yang disampaikan oleh nelayan yang melihat bahwa ada benda yang jatuh, begitu? Ya, jadi dari pihak nelayan yang ada, benda-benda itu lagi dikumpulin, nanti diserahkan ke pihak yang berwajib di sekitar daerah situ. Kapten Eko, posisi dari darat menuju ke titik koordinat yang diduga ada benda jatuh ini berapa jauh, Kapten Eko?
Untuk sementara kita di sini sekitar setengah mil ya, setengah mil. Membutuhkan waktu berapa lama itu Kapten Eko untuk menjangkau itu? Kita ke tempat kejadian sekitar 45 menit. Oke, artinya Kapten Eko bersama dengan berapa kru saat ini yang akan menuju ke lokasi di mana ada informasi bahwa pesawat itu ditemukan? Kita berjumlah anggota 28 dengan menggunakan kapal KN Trisula P111. Baik, dengan jumlah 28 anggota ini, armadanya seperti apa, Kapten Eko? Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat, Iya. sebentar lagi akan gelap. Kemungkinan nanti kita di TKP kita akan gunakan alat yang namanya night vision, di mana di situ kita menggunakan sinar inframerah. Kemungkinan nanti kita bisa pakai untuk mengamati benda-benda yang ada di permukaan air. Iya, kalau tadi Kapten Eko menjelaskan bahwa sekitar 45 menit lagi akan berada di tempat di mana pesawat Sriwijaya Air dikatakan kemungkinan akan berada di situ. Artinya posisi tepatnya saat ini Kapten Eko berada di mana? Kita mendekatin Pulau Lancang. Kita mungkin nanti belok ke kiri. Di situ kita mungkin bergabung dengan rekan-rekan yang ada atau yang udah ada di masyarakat yang udah ada di sekitar perairan situ. Oke, artinya selain 24 anggota bersama dengan Kapten Eko akan ada nanti penambahan dari tim? Sementara kita masih menggunakan 28 anggota yang ada di sini, kita akan maksimalkan dulu. Baik, Oke. sejauh ini Kapten Eko, kami ingin tahu pemetaan dari Kapten Eko untuk memastikan benda yang berada di perairan Kepulauan Seribu di dekat Pulau Lancang ini, Kapten Eko. Ya, gimana? Kami ingin tahu lebih jelas upaya untuk mengangkat seluruh benda yang diduga di perairan Kepulauan Seribu ini. Kemungkinan nanti kita menggunakan alat yang untuk melihat kedalaman dasar laut. Mungkin di situ nanti kita bisa mengetahui serpihannya itu seperti apa, dalam jumlahnya berapa. Nanti mungkin kita gunakan alat berat untuk mengangkat serpihan-serpihan yang ada di dasar laut. Iya. Tapi seperti ini, Kapten Eko, setelah benda-benda ini ditemukan, apakah di awal itu memang ada nelayan atau saksi mata yang melihat mungkin dan juga mendengar kejadian di lokasi? Kalau untuk saksi mata sepertinya ada, karena tadi beberapa pengakuan daripada nelayan, karena memang di situ cuacanya hujan deras, cuaca buruk, dia mendengar seperti ledakan. Menurut nelayan, ledakan itu dikira petir gitu. Ya, Kapten Eko, ketika akan menuju ke lokasi, artinya peralatan apa yang sudah dibawa sehingga bisa menunjang pencarian dari pesawat ini? Kita di sini menggunakan kantong jenazah untuk evakuasi korban yang ada, dan kita gunakan backpack untuk serpihan-serpihan ataupun mungkin life jacket yang ada yang keluar dari dasar laut. Ya, Baik. Kapten Eko, sejauh ini informasi dari nelayan ataupun anggota yang menemukan beberapa serpihan dari pesawat ini, itu dentuman yang sangat besar itu terjadi pada pukul berapa? Untuk dentuman tadi sekitar pukul 11 pada saat tadi di sekitar perairan situ, wilayah situ hujan deras. Baik, mohon maaf Kapten Eko, dentuman yang ini apakah berdasarkan keterangan saksi mata di lapangan, yakni nelayan, atau Kapten Eko sendiri yang mendengar dentuman tersebut? Kalau untuk itu berdasarkan saksi mata yang ada di lapangan. Oke, Karena artinya, seperti ini, Kapten Eko, posisi waktu ini kan menunjukkan hilang kontaknya Sriwijaya Air ini pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat, Kapten Eko. Ya. Apakah Kapten Eko juga informasi yang diterima tim di lapangan sama seperti itu? Ya, kemungkinan kurang lebih nggak jauh beda dengan di situlah, sekitar pukul segitulah kemungkinannya. Artinya Kapten Eko bersama dengan anggota ini diminta untuk pengecekan di lapangan pada pukul berapa? Kita tadi pukul 14.30.
14.30 untuk menuju ke sekitar Pulau Lancang. Dan Lancang, ketika ya. menuju ke Pulau Lancang ini menemukan beberapa serpihan begitu? Ya, kita nemuin beberapa serpihan daripada pesawat tersebut. Baik, seingat Kapten Eko bisa dijabarkan secara seksama benda apa saja yang posisinya mengambang di perairan Seribu di dekat Pulau Lancang ini, Kapten Eko? Seperti life jacket, terus adanya aftur yang keluar dari dasar laut, Kemudian, serpihan daging tubuh manusia. baik. Oke, kalau sejauh ini dari saksi mata ataupun nelayan yang menyatakan bahwa mendengar dentuman, sempat melihat tidak bahwa di atas saat itu begitu ya ada pesawat? Untuk itu mereka juga sebagian ada yang mengetahui kalau ada sosok sebuah benda pesawat. Maka dari itu kita langsung menuju lokasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapten Eko, kami juga mendapatkan sejumlah gambar beberapa orang yang mengangkat semacam serpihan, kemudian bagian kabel, meskipun kami belum tahu benda apa yang dipegang ini. Namun apakah Kapten Eko bisa memastikan bahwa benda tersebut juga bagian dari yang diduga pesawat yang hilang kontak ini? Iya, bisa dipastikan kalau benda-benda itu merupakan bagian daripada pesawat yang... Ya, artinya benar ya, benda-benda ini didapatkan oleh Kesatuan Penjagaan Pantai pada saat itu? Iya. Ditemukan itu pada pukul berapa tepatnya, Kapten Eko? Pada saat itu sekitar pukul 15-an lah. Baik, kalau untuk di lapangan ini tim dari mana, Kapten Eko, yang sudah mengangkat sebagian serpihan di perairan Kepulauan Seribu ini, Kapten Eko? Untuk di lapangan dari pihak-pihak terkait di sekitaran Pulau Laki dan sebagian dari masyarakat. Iya, Kapten Eko, sejauh ini kami mendapatkan video yang memperlihatkan bahwa beberapa anggota, termasuk yang tadi Kapten Eko katakan bahwa Kesatuan Penjagaan Pantai yang menemukan beberapa benda-benda. Artinya ini ditemukan pada saat perjalanan tim menuju ke Pulau Lancang pada pukul? Kapten Eko. Halo? Sementara itu saja yang kita ketahui, nanti kita coba lagi, kita masih untuk memastikan lebih lanjut lagi. Baik, tadi Kapten Eko sudah menyatakan ada 28 anggota. Apakah sudah ada komunikasi untuk menambah bantuan yang berasal dari pusat ke lokasi? Baik, Kapten Eko, terima kasih banyak atas informasinya.